Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para asatidzah, Ketua Takmir Masjid Amanah beserta pengurus dan jajarannya, dan tak lupa Bapak Ibu jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Sehat Ibu Bapak? Masih seger kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Wajib bersyukur kita puasa di Indonesia. Saya sampaikan videonya nanti. Alhamdulillah di puasa hari ke-6 ya. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat. Di sore hari ini di masjid ini kita isi dengan mengikuti kajian bersama. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, dan semoga Bapak Ibu diberikan kemudahan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Ciri-ciri orang ini diberikan kemudahan masuk ke dalam surga ketika dia masih hidupnya senang menempuh suatu jalan yang daripadanya dia mendapatkan ilmu. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak wajib semangat puasa di Indonesia, karena di Indonesia puasanya cuma 13 jam. Di negara-negara lain banyak yang lebih dari 13 jam. Saya ambil dari YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi Islandia. Sahabat beriman pernah membayangkan berpuasa selama 22 jam? Ya, muslim negara kecil Eropa Utara ini yang juga dikenal dengan nama Islandia melakukan puasa sekitar 22 jam. Di Islandia saat musim panas matahari bersinar lebih lama. Matahari baru terbenam kira-kira pukul 23.00 dan terbit pada pukul 4.00 waktu setempat. Umat Islam di negara tersebut melaksanakan sahur pada pukul 02.00 pagi dan berbuka pukul 12.00 malam waktu setempat. Jadi mereka hanya punya waktu 2 jam saja untuk berbuka, sholat tarawih dan sahur. Sahabat beriman, perlu kamu tahu bahwa muslim di Islandia hanya ada sekitar 770 orang atau hanya 0,3% dari jumlah keseluruhan penduduk. Muslim di Islandia menganggap puasa tak sekedar ibadah, tapi dengan durasi yang panjang saat berpuasa, mereka menemukan nilai dari berpuasa itu sendiri. Rusia. Sahabat beriman, negara dengan durasi yang lama saat menjalani puasa selanjutnya adalah Rusia. Rusia terletak di bagian paling utara bumi yang menyebabkan ketika musim panas wilayah ini akan disinari matahari lebih lama. Umat muslim di sana melaksanakan puasa sejak imsak pukul 3:15 waktu setempat dan baru berbuka pukul 21:37 waktu setempat pula. Jika dihitung-hitung, umat muslim di Rusia berpuasa kurang lebih 19 jam. Durasi berpuasa yang tergolong lama menjadi tantangan tersendiri bagi umat muslim di sana tentunya. Umat muslim di sana pun di samping berpuasa juga melakukan semua aktivitas seperti biasa.
Matiin dulu kipasnya. Finlandia. Sahabat beriman, ada yang mau coba sesuatu yang menantang. Berpuasa di Finlandia bisa jadi salah satunya. Di negara Eropa, matahari tak pernah benar-benar tenggelam. Dan ketika bulan puasa tentunya semakin lama terbenam, semakin lama pula durasi berpuasanya. Negara yang termasuk ke dalam negara dengan durasi berpuasa yang lama adalah Finlandia. Umat Islam yang tinggal di daerah Laplandia di Finlandia menjadi negara dengan durasi terlama berpuasa. Karena di tempat ini matahari hanya terbenam sekitar 55 menit saja. Jadi mereka berpuasa selama 23 jam lebih 5 menit. Hampir 1 hari penuh puasanya. Swedia. Warga muslim Swedia juga punya tantangan ketika menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa mereka dijalani hampir selama 20 jam per hari, hampir seharian penuh. Nah, Bapak Ibu, kalau lihat dari urutan durasi puasa di dunia, yang paling cepat itu di Chili, itu cuma 9 jam. Paling lama di Islandia 22 jam. Gimana puasa 22 jam, Pak? Makanya kemarin Prof itu pernah di luar negeri ya, saking panasnya ya Pak. Kalau Indonesia itu di nomor 4, 13 jam saja kita Bapak Ibu. Makanya kita harus lebih semangat puasa di Indonesia. Kita ini termasuk ringan dibandingkan negara-negara yang lain. Di Turki yang lagi naik daun, rata-rata alumni Gontor sekarang pengennya ke Turki. Itu di sana puasanya berapa? 17 jam. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di Indonesia, wajib bersyukur. Alhamdulillah. Oke. Kesolehan adalah jaminan, ya. Kalau kita mengenal BPJS ya, itu kan jaminan kesehatan ya, katanya gitu ya Pak ya. Caranya gimana membayar, terus nek sakit dijamin, betul apa betul? Gitu kan katanya. Nah, Bapak Ibu, ternyata Allah juga punya jaminan, namanya jaminan kesolehan. Bayarnya bukan pakai duit, tetapi pakai amal soleh. Dan di bulan Ramadan itu waktunya membayar iuran jaminan kesolehan. Karena di bulan Ramadan Allah sedang mengobrol pahala Bapak Ibu. Coba kita lihat orang-orang soleh zaman dahulu. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Belah. Sekali wes peng-pengan Pak Dede. Kemudian Abdullah bin Umar kalau berbuka puasa di bulan Ramadan tidak pernah sendirian, pasti bersama anak-anak yatim atau orang-orang du'afa. Kemudian Az-Zuhri, ya, seorang tabi'in yang pertama kali menyusun kitab hadis, ketika masuk di bulan Ramadan dia meninggalkan membaca hadis dan fokus terhadap Al-Quran. Qatadah As-Sadusi, kalau di luar bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 minggu 1 kali, 1 minggu sekali. Ketika masuk di bulan Ramadan, 3 hari hatam, 3 hari hatam. Ada yang sanggup napa mboten? Ada santri saya kemarin 3 hari sudah hatam, Masya Allah. Santri ini Pak, nek ustadz jangan tanya gitu ya. Oh gitu, mubeng gitu ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Sufyan Ats-Tsauri, beliau titelnya Amiril Mukminin fil Hadis, orang yang mumpuni di bidang hadis. Kalau masuk di bulan Ramadan juga sama, fokus terhadap Al-Quran. Imam Bukhari, ya, yang menulis Sahih Bukhari, beliau itu kalau membaca Al-Quran di waktu sahur, sekali duduk membaca setengah Al-Quran atau sepertiga Al-Quran. Berarti sekali duduk membaca 15 juz atau 10 juz sekali duduk. Gimana Pak? Oh, pegel ya. Makanya ketika buka puasa waktu maghrib menghatamkan sisanya. Jadi Imam Bukhari ini menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Kemudian pada zamannya Umar bin Khattab, qiyamul lailnya mereka 20 rakaat, yang 1 rakaatnya membaca surah Al-Ma'in dari kata mi'ah, artinya 100.
Sekali berdiri itu 100 ayat. Di amanah yo jangan, nanti customer amanahnya mereteli kabeh ngono ya. Nang ngono suwe tenanan ngono ya. Ya, secukupnya saja. Pada masanya Abu Bakar As-Siddiq, anaknya beliau Abdullah bin Abu Bakar mengatakan, ketika kami selesai qiyamul lail di bulan Ramadan, kami langsung memanggil khadim kami, para pembantu kami untuk menyiapkan makanan, saking lamanya. Apa hikmah dari kisah-kisah ini? Ternyata kesolehan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, khususnya dan umumnya selama hidup kita, kesolehan ini akan mendatangkan jaminan untuk kita, Bapak Ibu. Apa jaminan kesolehan atau kebaikan yang kita lakukan? Kita mendapatkan apa? Yang pertama, kesolehan mendatangkan jaminan jenengan akan diberikan kehidupan yang baik di dunia, juga akan diberikan kehidupan yang baik di akhirat. Ini jaminan pertama. Jadi orang yang soleh, insya Allah hidupnya di dunia tenang, ayem, tentrem, di akhirat insya Allah juga bahagia. Mana dalilnya? Masyhur, Quran surah An-Nahl ayat 97. Man amilan solihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au untha, baik dia laki-laki ataupun perempuan, ya, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, fala nuhiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan memberikan kepada dia hayatan thayyibatan, itu kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Yang dinamakan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik itu yang seperti apa, Pak Dede? Menurut Ibnu Qayyim, kehidupan yang baik itu dia ketika hidup bisa mencintai Allah, dia bisa mengenal Allah, dia hidupnya tenang, ketika beribadah bisa nikmat, merasakan takut kepada Allah, merasakan rasa harap kepada Allah, dia memiliki tawakal dan pasrah. Inilah kehidupan yang baik, yang bahagia. Makanya Bapak Ibu, sebagian ulama salaf zaman dahulu mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk, seandainya seorang raja dan putra mahkotanya raja, manahnu fihi, mengetahui kenikmatan yang ada di dalam dadanya orang-orang soleh, lajaliduna alaihi bisuyuf, pasti mereka akan merebut kenikmatan kebahagiaan ini dengan pedang-pedang mereka, karena saking nikmatnya. Makanya para ulama zaman dahulu dimanapun tempatnya berada senantiasa tenang dan bahagia. Walaupun ulama di Indonesia seperti Buya Hamka di penjara, ya, dia di dalam penjaranya malahan bisa menulis kitab tafsir apa? Al-Azhar karangan Buya Hamka. Makanya Ibnu Taimiyah juga mengatakan inna fid dunyal jannah, di dalam dunia ini ada surga. Man lam yadkhuluha, barang siapa yang belum pernah memasuki surganya di dunia, la yadkhulul jannal akhirah, maka dia tidak bisa merasakan nikmatnya surga yang ada di akhirat. Apa surga yang ada di dunia? Ya ini, bisa mengenal Allah, bisa mengenal Nabi Muhammad, ridho dengan qada dan qadarnya, takdirnya Allah. Ini surganya di dunia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, makanya kebahagiaan hidup di dunia jangan diukur pakai materi, Bapak Ibu. Kehidupan bahagia di dunia jangan diukur pakai materi. Kalau pakai materi repot. Makanya materi menurut Ibnu Qayyim adalah kenikmatan nisbi, kenikmatan yang belum tentu bisa mengantarkan kepada kehidupan abadi, dan nikmat ini oleh Allah diberikan kepada sembarang orang. Kemarin ada yang cerita, dia 3 bersaudara, dia merasa paling bahagia sendiri. Ukuran kebahagiaan dia adalah karena dia ini urusan dunianya tercukupi. Alhamdulillah Pak Dede, dari 3 bersaudara saya yang paling urusannya gampang tenanan. Loh kok bisa? 1 dapat istri, istri cantik tenanan. 2 anak yo gampang, daltel setahun pisan. Usaha yo lancar. Adik saya nomor 2 padahal dia pejabat tapi belum punya dikasih keturunan. Nomor 3 juga sama, usahanya seret.
Saya cuma mikir, tapi daerah tahu sholat Pak sing nomor siji iki. Ra tahu pengajian, ngukurnya pakai materi. Makanya Quran surah Al-Fajr nyindir. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ammahu fayaqul rabbi akraman. Ada orang-orang yang ketika urusan dunianya dilancarkan, jodohnya dilancarkan, studinya dilancarkan, usahanya dilancarkan, punya anak dilancarkan, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu, ketika rezekinya ditahan, mau usaha bangkrut lagi, bayi tabung sana sini gagal nih, punya istri ngamuan wae. Ketika ditimba kesusahan dia mengatakan Allah telah menghinakan saya. Bukan itu ukurannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan hayatan thayyibatan, ketika jenengan hidup tenang, tentrem, ayem sama Allah dekat, itu adalah jaminan yang luar biasa. Tadi di dunia, lah jaminan di akhiratnya bagaimana? Orang yang berbuat amal soleh di akhirat, perhatikan Quran surah Yunus ayat 26. Lilladina, dan untuk orang-orang ahsanu, yang suka berbuat baik atau beramal soleh, husna, besok di akhirat dia akan mendapatkan kebaikan, waziyadah, dan ada plus-plus tambahan. Ternyata ayat ini itu ada ceritanya. Besok orang-orang soleh ketika mereka masuk ke dalam surga Bapak Ibu, idza dakhala ahlul jannah, ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, qalla yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Mereka ditanya oleh Allah, sekarang kamu sudah masuk surga, apakah ada yang kurang lagi? Kamu njaluk apa neh? Ditawari para penghuni surga Bapak Ibu. Mereka yang masuk surga menjawab, fayakulun alam tubayyit wujuhana, kami sudah tidak, wajahnya sudah dicerahkan. Alam tudkhilunal jannah, kami sudah dimasukkan ke dalam surga. Wa tunajjina minan nar, dan kami dijauhkan dari neraka. Ini sudah bahagia ya Allah, kami udah cukup. Penghuni surga bilang gitu, kami udah cukup ya Allah. Qala fayaksiful hijab, kemudian ketika mereka bilang kayak gitu, Allah membukakan penghalang antara Allah dan penghuni surga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim min nadhari ila rabbihim. Kemudian mereka ini lebih bahagia lagi ketika hijab ini dibuka, di dalam surga dia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Tambah senang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah arti dari kalimat husna wa ziyadah, mendapatkan surga, ziyadahnya, tambahannya, Allah menarik hijabnya, dan penghuni surga bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diterima nggih? Jaminan yang kedua bagi orang-orang yang soleh adalah jaminan mendapatkan pertolongan dalam kesulitan di dunia, juga ketika mereka mendapatkan kesulitan di akhirat. Allah sudah janji, kita sudah tahu ayat ini semua. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang taat itu pasti kalau dia punya kesulitan akan diberikan jalan keluar. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus tahu hidup di dunia itu pasti banyak kesulitan dan butuh Allah. Dunia ini bukan tempatnya untuk bersenang-senang bagi seorang muslim itu Bapak Ibu. Dunia ini tuh tempatnya ujian. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan innal mu'min khuliqa mufattana. Seorang mukmin itu diciptakan untuk diuji, Bapak Ibu. Jadi artinya hidup di dunia bukan tempatnya untuk bersenang-senang, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk tahu Allah itu kualitas keimanan kita. Ahasiban nas ayyat suraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka sudah mengikrarkan aku beriman kepada Allah, Allah tidak menguji kualitas keimanan yang ada di dalam dadanya? Allah pasti uji. Fala ya'lamannallah alladzina saddaqu wala ya'lamannal kadzibin.
biar Allah tahu imannya cuman di mulutnya atau sudah merasuk ke dalam dadanya. Jaminan kesolehan, orang yang beramal soleh, jaminan kedua, dia senantiasa mendapatkan jalan keluar ketika ada masalah. Makanya ketika saya menyampaikan khutbah nikah dimanapun, quotes atau kalimat hikmah ini pasti saya sampaikan, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah bukanlah keluarga yang tanpa masalah, Bapak Ibu. Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang pandai menyelesaikan setiap permasalahan. Betul apa betul? Jangan disangka Nabi Muhammad nggak pernah berantem sama istrinya. Di dalam sejarah pernah ditemukan kan? Jangan disangka rumah tangga ustadz-ustadz itu nggak pernah berantem, Pak. Yo podo padu, Pak. Tapi bedanya, enek masalah gampang jalan keluarnya. Itulah yang disebut jaminan kesolehan, Bapak Ibu. Tidak berlarut-larut. Bisa diterima poin ini. Nah, contoh mana dalil yang menunjukkan kesolehan itu bisa mengeluarkan seseorang dalam kesulitan? Jenengan baca hadis ini. Hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, Nabi mengatakan intalaqa salasatu rahtim mimman kanna qablakum. Nabi berkisah kepada para sahabat, dulu wahai sahabatku, ada 3 orang yang mereka ini hidup sebelum kalian. Mereka ini melakukan safar hatta awawul mabita illa gharin. Mereka terpaksa harus bermalam di sebuah gua. Fadakhalu, kemudian mereka masuk semua. Fanhadarat sokhratun minal jibal. Tiba-tiba dari atas gua turunlah batu yang besar, ya. Fasadat alaihimul ghar, dan menutupi lubang gua ini. Faqalu, 3 orang yang ada di dalam gua ini kemudian berkata, innahu la yunzikum min hadhihi sokhra. Sungguh tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu yang menutupi lubang gua ini. Illa antada'ullah bisalihil a'malikum. Kecuali kita mohon kepada Allah dengan amalan-amalan soleh kita. Singkat cerita, 3 orang ini kan berdoa dengan amalan soleh masing-masing. Yang satu karena saking berbakti kepada orang tuanya, yang satu menghindari perbuatan zina, yang satu amanah memberikan gaji kepada karyawan yang meninggalkan dirinya. Apa artinya? Ini bukti amalan soleh, jaminan bisa mengeluarkan seseorang dari kesulitan dalam hidupnya. Makin sering beramal soleh, insya Allah setiap ada masalah makin mudah solusinya. Betul apa betul? Ini di dunia, mana dalilnya yang di akhirat? Coba lihat hadis ini. Ternyata amal soleh juga bisa nolong kita ketika kita besok kesulitan di akhirat. Hadis yang sangat masyhur riwayat Ahmad. Ya, asyamu wal Quran yasfa'ani lil abdi. Ya, puasa dan membaca Al-Quran akan menolong bagi para pelakunya di hari kiamat. Puasa berkata, Rabbi mana'tuhu ta'am wasyarab. Wahai Rabbku, dia telah menahan tidak makan dan minum gara-gara aku. Kemudian fasyafi'ni fi, berikanlah kepadaku kemampuan untuk mengeluarkan dia dari kesulitan. Tolonglah dia. Kemudian Qur'annya mengatakan mana'tuhu nauma billail. Gara-gara aku dia menahan tidurnya di malam hari, ya. Fasyafi'ni fi, berikanlah kepadaku kemampuan agar aku bisa mengeluarkan dia dari kesulitan, memberikan pertolongan kepada dia. Qala, kemudian Allah mengatakan fayufa'ani, dua-duanya bisa memberikan kepada orang tersebut pertolongan dalam kesulitan ketika di akhirat. Ini dalilnya. Bisa diterima, Ji? Berarti benar, kesolehan itu mendatangkan jaminan. Yang nomor 2, jaminan dikeluarkan dari segala kesulitan. Nomor 3, jenengan ini nih di bulan Ramadan semangat banget tilawah, semangat banget tarawih, semangat banget pengajian di Ramadan ini. Jaminan yang ketiga, jenengan akan dijamin oleh Allah ditambahkan rezeki. Ya.
Kita sudah tahu semua dalilnya dalam Quran surah At-Tolak ayat 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang soleh mendapatkan jaminan rezeki tambahan, yaitu rezeki yang dari arah yang tidak disangka. Tapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu yang hadir, jenengan jangan membatasi rezeki itu hanya duit gitu loh. Jangan membatasi rezeki itu hanya duit. Rezeki itu semua kebaikan yang kita rasakan itu disebut rezeki. An-Nahl 53, wa ma bikum min ni'mati faminallah. Semua kebaikan yang sekarang kita rasakan adalah semuanya berasal dari Allah. Kalau duit itu rezeki bagian kecil kita di dunia. Rezeki yang paling hebat, kita sudah mendapatkan nikmat Islam dan bisa ngaji mempelajari Al-Quran. Islam dan nikmat Quran, bisa belajar agama, itu lebih berharga daripada duit Bapak Ibu. Islam ini lebih berharga daripada duit, daripada materi. Monggo dalilnya Yunus 58. Qul, katakan, bifadlillah, apabila kalian sudah mendapatkan Islam, wabi rahmati, sudah bisa mempelajari Quran, fabidzalika falyafrahu. Kalau jenengan sudah dapat dua ini, jenengan wajib bergembira. Kenapa bergembira? Huwa khairan mimma yajma'un. Karena Islam dan Al-Quran ini lebih berharga dari semua materi yang jenengan kumpulkan sampai detik ini. Dan rezeki juga dari Allah ketika jenengan masih ditutupi aib-aibnya Bapak Ibu. Demi Allah Bapak Ibu, seandainya dosa itu memiliki bau, saya sampaikan di sini dulu, maka tidak ada satupun orang yang mau duduk dengan kita. Sampai detik ini kita ditutupi aib, itu rezeki yang luar biasa Bapak Ibu. Coba kalau dibukakan aib-aib jenengan, masa nom-nome kae. Makanya seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi, lau kana lidzunub rih ma jalasa ilayya ahadun. Seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak ada satupun orang yang mau duduk dengan kita. Dan seorang penyair mengatakan, wallah, demi Allah, lau alimu qabiha syarirati, seandainya orang-orang tahu kelakuan burukku, la abalas salam, mereka malas mengucapkan salam kepadaku, man yalqani, ketika bertemu dengan aku di jalan Bapak Ibu. Dan nikmat selanjutnya yaitu rezeki sehat Bapak Ibu. Bersyukur jenengan, pokoknya rezeki itu jangan dibatasi materi. Itu kesehatan lebih dari materi Bapak Ibu, ya. Coba misalnya kalau jenengan dilahirkan seperti ini. Gimana Bapak Ibu? Dilahirkan tangan kiri, tangan kanan udah cacat. Kaki kiri, kaki kanan sudah cacat. Itu ujian luar biasa. Kita kadang-kadang kurang sadar. Astagfirullah. Ini loh nikmat jasmani sehat ini Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bisa diterima Nji? Dan salah satu nikmat yang paling tinggi, jenengan bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu nikmat yang luar biasa tuh, rezeki yang tinggi itu. Nah Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Jam ini kok jam macam ini beda ya. Kayaknya ini ditelatin ini ya. Nomor 4, pelanggaran ini ya. Nomor 4, kalau jenengan berusaha menjadi orang yang soleh, maka Allah memberikan jaminan yang keempat, jaminan insya Allah doa jenengan akan banyak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang muslim itu tidak akan menyesal ketika mereka itu berdoa. Bapak Ibu perbanyak doanya. Maka di dalam hadis riwayat Ahmad, ma min muslimin yad'u bida'wati laisa fiha ithmun wala qati'ah. Seorang muslim
ketika mereka berdoa kepada Allah, selama di dalam doanya tidak ada memutuskan hubungan silaturahmi atau berisi dosa, maka Allah pasti akan menjawab doanya dia. Dijawab dengan 3 cara. Satu, imma an tu'ajjala lahu da'watu, langsung cash, apa yang dia minta langsung dikasih. Atau nomor 2, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, doanya oleh Allah disimpan dan diberikan besok di akhirat dalam bentuk kebaikan atau diberikan pertolongan kepada dia. Lah butuh saiki Pak Dede, berarti mungkin jenengan dibalas oleh Allah dengan nomor yang 3, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha, doanya jenengan ini diganti oleh Allah dengan cara dihindarkan dari musibah, keburukan yang akan menimpa jenengan, Bapak Ibu. Pasti diijabah. Kalau enggak cash, disimpan di akhirat. Kalau enggak diganti dengan cara jenengan dihindarkan dari musibah. Makanya Bapak Ibu, orang berdoa itu makin banyak meminta, bukan menandakan makin lemah, tetapi makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, laisa sayun akram Allah Ta'ala minad du'a, tidak ada sesuatu yang mulia di hadapan Allah kecuali doa. Makin banyak dia berdoa, makin mulia dia di hadapan Allah. Bukan menandakan lemah. Bapak Ibu, jenengan harus pede kalau berdoa kepada Allah, yakin dikabulkan. Loh kenapa? Iblis saja yang sudah dihinakan, yang sudah diusir dari surga, doa kepada Allah minta dipanjangkan umurnya sampai datang hari kiamat, doanya dikabulkan kok. Betul kok, betul? Itu iblis loh Pak. Itu masih dikabulkan doanya. Harus pede ya, walaupun ya Allah saya masih banyak dosa, masih banyak maksiat, pede aja ya, pede aja. Coba doanya iblis apa kepada Allah? Qala rabbi fa'angdirni illa yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ini sudah diusir loh Pak. Ini sudah diusir dari surga loh. Ya Allah, aku mohon kepadamu, aku berdoa kepadamu ya Allah, tangguhkan nyawaku sampai datang hari kiamat. Jangan diwafatkan dulu, jangan dimatikan dulu. Apa jawaban Allah? Qala fa innaka minal mundharin. Hai iblis, kamu termasuk makhluk yang aku tangguhkan nyawanya illa yaumil waqti ma'lum, sampai datangnya hari kiamat. Iblis saja doanya masih dikabulkan. Makanya kalau jenengan nemu orang yang curhat, banyak maksiat, banyak apa, saya mau doa nggak pede sama Allah, jangan ngono gitu. Pede aja doa, walaupun masih banyak kesalahan di sana sini. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kisah seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir. Makanya kita nggak boleh menyepelekan di antara kita. Wow, orang itu pekerjaannya cuman kayak gitu toh, nggak prestis. Jangan menyepelekan. Siapa tahu yang jenengan anggap kerjaannya nggak prestis, orang biasa, mungkin dialah yang dekat dengan Allah, yang doanya lebih mustajab daripada kita. Kisah Muhammad bin Al-Munkadir, seorang ulama Madinah. Saat itu musim yang paceklik yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak turun hujan di kota Madinah. Sholat beberapa kali di lapangan tidak turun hujan. Yang memimpin Muhammad bin Al-Munkadir. Suatu hari ketika menjelang sholat subuh, Muhammad bin Al-Munkadir datang ke masjid. Ternyata di masjid sudah ada seseorang yang sedang berdoa. Dari pakaiannya bukan perlente, pakaiannya dari biasa mawon, kain yang kasar. Tapi Muhammad bin Al-Munkadir bisa mendengar ucapan doanya. Orang biasa ini bilang apa? Ya Allah, kasihan penduduk Madinah, sudah musim paceklik, kesusahan. Ya Allah, aku mohon kepadamu, turunkanlah hujan. Tiba-tiba langitnya Madinah terdengar suara petir Bapak Ibu. Dan saat itu langsung hujan deras luar biasa. Sampai jalanan kota-kota Madinah becek. Muhammad bin Al-Munkadir kaget. Siapa gerangan? Yang kita aja ustadz. Malahan ustadz itu kebanyakan ngomong Pak. Nih orang banyak ngomong banyak salah. Nih banyak salah banyak dosa. Gimana Pak? Berat.
Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kemudian Muhammad bin Al-Munkadir selesai sholat subuh mengikuti orang tadi. Sudah tahu rumahnya, ternyata selidik punya selidik yang doanya mustajab adalah seorang tukang sol sepatu, Bapak Ibu. Masyhur kisah ini, cari di YouTube banyak sekali. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk nomor 5. Jaminan apa kalau kita menjadi orang yang soleh? Allah akan memberikan jaminan kita akan diberikan pasangan yang baik buat kita, Bapak Ibu. Allah jadikan istri kita, suami kita menjadi orang yang baik. Makanya kalau pengen memperbaiki istri, ya perbaiki kita dulu. Maka perhatikan Quran surat An-Nur ayat 26. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, begitu juga sebaliknya. Makanya kisah masyhur, kisahnya Mubarak. Beliau ini pekerjaannya menjaga kebun delima. Dipanggil juragannya, ya Mubarak ta'al, ambilkan buah delima, ada tamu. Mubarak ngambil buah delima, dicicipi sama juragannya, kecut, ambilin lagi, kecut sampai 3 kali. Juragannya Mubarak yang bernama Nuh bin Maryam panas. Kamu ikut saya kan udah lama, apa nggak bisa membedakan mana delima yang manis, mana delima yang kecut? Apa yang diucapkan oleh Mubarak ini? Tuan, saya suruh kerja di sini dulu, tugasnya cuma menjaga kebun, bukan disuruh mencicipi buah. Jadi saya nggak mudeng banget gitu. Oh alah. Tapi tidak langsung percaya karena Nuh bin Maryam, juragan delima ini bos udah bertahun-tahun. Jadi karyawan tipe apa mudeng kabeh gitu, yang cari muka ya mudeng kabeh. Nanya selidik kepada teman-temannya, memang Mubarak ini orang baik katanya. Dipanggil sama Nuh bin Maryam, Mubarak ta'al, sini. Saya pengen nanya ke kamu, saya punya anak perempuan. Menurut kamu cocoknya dinikahkan sama siapa? Aduh, punten juragan, saya itu orang biasa gitu. Pokoknya aku minta pendapatmu. Begini juragan, kalau orang-orang Arab zaman dahulu menikahkan anak-anaknya berdasarkan nasab keturunan. Nek golongan ningrat ya ketemu ningrat. Kalau orang-orang Yahudi juragan, mereka menikahkan anak-anaknya berdasarkan harta-hartanya yang mereka miliki. Sugih ya ketemu sugih. Kalau orang-orang Nasrani menikahkan anak-anak mereka itu berdasarkan good lookingnya. Ganteng ketemu wayu, ayu ketemu ganteng. Tapi kita orang Islam juragan menikahkan anak-anak kita berdasarkan kebaikan agamanya. Walah. Hai Mubarak, siapa yang paling baik agamanya di daerah sini? Waduh, saya tidak tahu juragan. Mubarak, saya sudah lama tinggal di sini dan tidak menemukan orang yang paling baik agamanya kecuali engkau. Gelem apa ora dadi mantuku. Langsung nikah dan lahirlah dari pernikahan beliau Ibnu Mubarak, seorang ulama besar. Kesolehan mendatangkan jaminan dicarikan pasangan yang soleh. Bisa diterima sampai sini? Oke, lanjut. Kalau jenengan melakukan perbuatan amal soleh yang banyak, Allah akan memberikan jaminan kesolehan yang nomor 6, yaitu keturunan jenengan akan dijamin dijaga oleh Allah, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Inilah dalilnya yang sering saya sampaikan dalam Quran surah Al-Kahfi. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Khidir membenarkan tembok yang mau roboh, lalu ditegur Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Hai Musa, tembok ini itu milik kedua anak yatim di kota ini. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Yang di bawah temboknya ada kanzun. Dulu belum ada bank, belum ada BMT. Jadi kalau nyimpen harta di kanzun, sarung bantal itu loh, Bu. Hartanya masukkan situ, dikubur di bawah tembok. Karena mau roboh dibenarkan biar selamat hartanya, nanti tersampaikan ke kedua anak yatim pemilik rumah ini. Kenapa Nabi Khidir repot-repot melakukan ini? Apa jawaban Nabi Khidir? Kalimat terakhir, wa kana abuhuma sholihan. Saya nolong kayak gini karena dulu kedua anak yatim ini, bapaknya pas masih hidup adalah seorang bapak yang soleh, yang sregep jaga sholat 5 waktunya, yang sregep pengajian. Gara-gara bapaknya soleh, maka anak keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diterima?
Nah, Bapak Ibu, apakah ada kisah nyata realnya, real life, contoh langsung di lapangan kehidupan sehari-hari? Ada. Kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah dikenal dengan sebutan khalifah kelima ini. Ya, pada dinasti Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz meninggal di usia 40 tahun, masih muda, tapi anaknya banyak. Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, di tempat tidurnya lagi sekarat, didatengin ponakannya. Hai Umar bin Abdul Aziz, maukah engkau menulis wasiat untuk anak-anakmu yang banyak? Biar kamu nanti meninggal, kami ambilkan harta dari Baitul Mal, kasihkan ke anak-anakmu. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Wasiat untuk anak-anak saya cuma 2. 1, mereka tetap jadi anak-anak yang takwa, yang soleh, yang baik, biar Allah yang mencukupi rezekinya nanti. Yang kedua, saya itu takut kalau saya meninggal ternyata harta yang saya berikan kepada mereka banyak dan harta itu mereka gunakan untuk perbuatan maksiat. Singkat cerita, Umar bin Abdul Aziz meninggal, anaknya tidak mendapatkan warisan yang banyak. Seorang khalifah, Bapak Ibu, tidak meninggalkan warisan yang banyak buat anak keturunannya. Satu orang yang hanya mendapatkan beberapa dinar saja, tapi semua anak-anaknya menjadi orang hebat semua. Salah satu anaknya Umar bin Abdul Aziz menjadi donatur tunggal dalam sebuah peperangan yang semua persiapan perang dia yang suplai, dari kuda-kudanya dan lain-lainnya. Masya Allah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ihfadillah yafadka, barang siapa yang menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjaga dia dan keturunannya. Dan keturunannya. Bapaknya jaga syariat Allah, jaga sholatnya, jaga ketakwaannya, maka Allah jaga dia dan keturunannya. Contoh yang lain, kesolehan yang jenengan lakukan di bulan Ramadan menjaga dari musibah seperti longsor di Banjarnegara. Yang rumah ini itu harusnya tertimpa, tapi tidak tertimpa gara-gara pemilik rumah ini adalah orang yang soleh, yang rumahnya senantiasa digunakan untuk belajar TPA di sore hari dan untuk pengajian emak-emak. Kejadian lagi di mana? Yaitu kemarin di Sulawesi, tsunami. Relawan datang ke sana sudah 14 hari. Bawa alat berat dikeruk, ternyata menemukan jenazah perempuan yang pakai nikop masih. Ternyata 14 hari dikubur, tidak bau busuk. Ya. Jasadnya tidak rusak, bahkan tubuhnya tidak tersingkap, Pak. Jadi roknya saja tidak tersingkap, auratnya tidak terbuka. Masya Allah, tidak mungkin kalau orang biasa. Inilah yang disebut jaminan kesolehan. Orang yang soleh akan mendapatkan jaminan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diterima, Ji? Ya, artinya begini pengajian malam sore ini tuh, Bapak Ibu. Pokoknya kita jadi orang soleh, insya Allah gak ada ruginya gitu. Banyak untungnya dan gak ada ruginya malahan. Dan kesolehan jenengan yang paling penting itu bisa menolong besok di alam kubur, Bapak Ibu. Maka di dalam Quran surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaul. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan ucapannya, sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Imannya itu dikokohkan ketika dia hidup di dunia dan juga ketika besok di akhirat. Jadi orang yang suka beramal soleh itu imannya dikokohkan di dunia juga di akhirat. Dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan, iman jenengan dikokohkan di akhirat itu ketika besok ditanya malaikat penanya di alam kubur, iman jenengan kokoh mampu menjawab semua pertanyaan. Itulah jaminan kesolehan. Nah, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 7 jaminan kesolehan ketika jenengan melakukan banyak kebaikan. 1 dan 2, jenengan akan diberikan kebaikan di dunia. Di dunia insya Allah tenang, ayem. Di akhirat juga bahagia. Nomor 2, kalau jenengan semangat untuk beramal soleh, Allah memberikan jaminan pertolongan. Ada masalah tapi mudah jalan keluarnya. Ada masalah tapi mudah jalan keluarnya. Kemudian ketika semangat beramal soleh, jenengan akan mendapatkan jaminan ditambahan rezeki. Tapi rezeki itu jangan dibatasi hanya materi. Ada yang lebih berharga dari materi. Kemudian jaminan lebih mudah dikabulkan doa jenengan. Kemudian nomor 5 dan nomor 6,
jenengan akan diberikan jaminan pasangan yang baik. Istri jenengan, suami jenengan dijadikan lebih baik buat jenengan. Kemudian anak-anak jenengan itu akan dijaga. Maka jangan khawatir, Pak. Tapi misalnya dikasih warisan itu lebih baik gitu loh ya. Makanya sing nom-nom seneng wae ya, alhamdulillah gitu ya. Seandainya mepet-mepetnya saya itu ndak punya warisan Pak Dede gitu ya. Tanahnya ya semasa upli itu dipakai bareng-bareng, minimal jenengan mewariskan kesolehan, Mbak. Biar kesolehan jenengan bisa dirasakan anak cucu jenengan. Kemudian yang nomor 7, insya Allah jenengan mendapatkan jaminan penjagaan di akhirat kelak. Bapak Ibu, jenengan ngelakuin ini semua itu berat. Berat napa mudah Bapak Ibu? Jadi orang lurus itu berat apa ringan? Berat, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi yang tadi. Itu adalah penghargaan dari Allah. Karena pengen orang lempeng itu abot, Pak. Apa yang membuat jenengan abot? Satu, jiwa kita kalau mau diajak beramal soleh itu menolak asli ini. Inna nafsa la'amaratun bisu illa marahimma rabbi. Jenengan mau beramal soleh, biasanya hati ini berat. Jenengan bisa beramal soleh, maka dikasih jaminan 7 tadi. Nomor 2, godaannya yo banyak, Bu. Jadi wong soleh itu godaannya wakeh. Nabi mengatakan inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau, menggoda Bapak Ibu. Tapi dia bisa istiqomah, maka Allah kasih 7 jaminan tadi. Dan yang terakhir, setan itu senantiasa menggoda dan jenengan bisa istiqomah itu luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun nggih? Hah? Persiapan nggih? Kurang 8 menit lagi Bapak Ibu, kita akhiri pakai doa sekalian untuk persiapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Azizu ya Hakim ya Ghafuru ya Rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa la ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, karena tinggal 5 menit lagi untuk persiapan buka puasa bersama. Saya akhiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.